Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kali ini adalah hidup dalam kasih karunia Allah yang terambil dari surat Roma pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Dan saya akan bacakan untuk kita sekalian. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menyampaikan salam dan doa kepada mereka dalam nama Kristus. Ia mengingatkan jemaat di Roma bahwa mereka dipanggil dan dikasihi oleh Allah, serta diselamatkan melalui karya Yesus Kristus. Paulus juga menegaskan bahwa imannya bukan hanya untuk jemaat di Roma saja, tetapi juga untuk semua bangsa. Dalam hal ini, Paulus menekankan bahwa keselamatan datang dari iman kepada Kristus, bukan dari perbuatan manusia. Pesan dari surat ini mengingatkan kita bahwa panggilan dan keselamatan kita berasal dari kasih karunia Allah. Hal ini menuntut kita untuk hidup dalam kesadaran akan kasih karunia Allah yang melimpah. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk melayani sesama dengan kasih tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Kita juga dipanggil untuk hidup dalam kerendahan hati, mengakui bahwa keselamatan kita semata-mata karena anugerah Allah. Dengan demikian kita diingatkan untuk tidak menyombongkan diri atau merasa lebih baik dari orang lain, tetapi hidup di dalam rasa syukur dan kasih kepada sesama kita. Sebagai orang percaya, kita juga dipanggil untuk menyebarkan kabar baik tentang keselamatan melalui iman kita kepada Kristus, kepada semua orang, tanpa membedakan suku, ras, atau latar belakang lainnya. Hal ini menegaskan bahwa kasih karunia Allah tidak memandang perbedaan manusia, dan kita sebagai orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi kasih karunia tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di keluarga, di komunitas kita, tempat usaha pekerjaan kita, sekolah, kampus, dan dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Dengan demikian, pesan dari surat ini mengajarkan kita untuk hidup dalam kesadaran akan kasih karunia Allah, melayani sesama dengan kasih, hidup dalam kerendahan hati, dan menjadi saksi kasih karunia Allah bagi semua orang. Dengan demikian, kita sebagai orang percaya dapat memuliakan nama Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.